Dan di sini Tuhan Yesus Kristus menjadi domba Paskah yang baru. Tetapi sebelum murid-murid Yesus naik ke sini, Yesus tunggu. Dia menunggu muridnya di mana? Di bawah. Kenapa? Untuk ritual pembasuhan. Wudu versi Yahudi. Yesus membasuh kaki muridnya di bawah. Kamis putih. Kenapa di belakang saya? Saya mau dengar, tak bisa dengar itu suara. Sorry, maaf. Volume tinggi ya? Oke. Nah, kemudian setelah Yesus membasuh kaki muridnya, mereka semuanya naik ke ruang atas. Dan di sini mereka makan Paskah. Mereka makan roti yang tidak beragi. Mereka minum anggur khusus yang disediakan untuk Paskah. Mengenai roti itu yang tidak beragi, itu dari gandum. Tetapi roti yang dimakan, roti seharian bukan dari gandum, dari jelai. Dari mana? Saya tahu dari Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus Kristus membuat mukjizat dan dia memberikan 5.000 orang laki-laki makan, tulisan Alkitab, mereka makan roti dari jelai. Kalau roti dari gandum itu dimakan hanya kalau ada hari raya atau dimakan setiap hari oleh orang Yahudi yang kaya. Tapi Yesus adalah orang miskin, buktinya Nazaret. Dia tinggal di Nazaret, dia dewasa di Nazaret. Di sini mereka makan roti dari gandum. Di sini Yesus Kristus memberkati roti ini dan anggurnya. Ketika orang Yahudi mau merayakan Paskah, itu sudah wajib, harus mereka minum masing-masing 4 gelas anggur. Kemudian Yesus telah mengatakan setelah memberkati roti dan anggur, ini adalah dagingku, ini adalah darahku. Minumlah, makanlah. Mereka makan, minum, dan mengerti apa maksud Yesus. Lalu setelah mereka semuanya makan sampai kenyang, Yesus telah kasih tahu kepada mereka bahwa di antara mereka ada pengkhianat, maksudnya Yudas Iskariot. Sambil mereka bertanya satu kepada yang lain, Petrus dia rasa marah, lalu dia teriak, bukan aku, mungkin yang lain, guruku bukan saya. Lalu Yesus menjawab, tenang aja Petrus, kalau engkau bukan pengkhianat, tapi engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayamnya berkokok. Di sini. Kemudian Alkitab mengatakan Lukas 22 ayat 39, mereka meninggalkan kota Yerusalem dan sebagaimana biasa mereka menuju ke Bukit Zaitun. Kata Man Getsemani. Kalau lokasi ke Man Getsemani itu di kaki Bukit Zaitun. Zaman dulu Bukit Zaitun terletak di luar kota Yerusalem. Zaman dulu Yerusalem kecil zaman Tuhan Yesus Kristus. Luasnya kurang lebih 600 meter persegi. Kalau luas kota tua yang sekarang, buktinya bahwa Yerusalem beda dari zaman dulu, 1 kilometer persegi. Yang berada di dalam tembok yang dibangun zaman Turki. Satu hal lagi, begitu kita turun dari bus, apakah kamu sudah lihat ada tembok di depan? Tapi lokasi Bukit Sion di luar temboknya. Itu karena arsitek salah. Bukti yang kedua, Yerusalem yang kota tua beda dari zaman Tuhan Yesus. Jelas saudara? Jadi mereka pergi ke Taman Getsemani. Di sini telah terjadi juga peristiwa lain. Penampakan Yesus Kristus yang kedua setelah kebangkitannya kepada Thomas. Aku tidak akan percaya, aku harus melihat lubang-lubang di tangannya. Dia melihat bekas. Di sini. Pencurahan Roh Kudus di sini juga. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan dari sini, dari pusat kota Yerusalem, murid-murid Yesus menjadi rasul-rasulnya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi berani. Lalu mereka menyebar
keempat penjuru mata angin untuk menginjilkan firman Tuhan kepada segala bangsa. Dan di sini majlis Nasrani pertama di sini, berlangsung di sini. Pertemuan pertama antara Petrus dan Paulus. Ruang ini adalah bekas masjid, dibangun 250 tahun yang lalu. Okay? That's why ada itu. That's why ada ini. That's why ada bekas petunjuk kiblat, namanya mihrab. Oh ya. Ada tulisan dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim sebelah kanan ke kiri. Dan juga ada podium buat imam muslim untuk berkhutbah pada salat Jumat. Iya. Tetapi kalau ruang ini tidak lagi berfungsi sebagai masjid, tetapi juga tidak berfungsi sebagai gereja. Ruang ini sekarang dipegang oleh Kementerian Dalam Negara Israel, Departemen Agama. Orang Nasrani diizinkan setahun 2 kali untuk memimpin misa di sini. Pada hari raya Kamis Putih dan hari raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Ada satu patung yang diinstalasi di sini berjudul Kehidupan Masias. Kata Masias dalam bahasa Hebrew, Masyiach. Masyiach artinya yang diurapi. Resep bikinan minyak urapan dari kitab Ulangan. Itu kucing. Kamu harus ambil ini, saya ini berkualitas, saya ini dicampur dengan warna berbeda. Kemudian di bawah ada 2 macam tanaman, anggur dan gandum. Dari gandum bisa bikin roti, dari anggur bisa bikin wine. Di sini wine dan roti menjadi darah dan daging Masias. Arti patung ini yang diurapi Masias, diputus dari surga dan dia mengorbankan diri supaya kita bisa hidup. Makanya kalau mau foto, silakan. Bicara, pernah bangunan ini diruntuhkan, baru dibangun kembali? Apa bangunan dari zaman Tuhan Yesus? Pasti. Zaman Tuhan ini tahun 70 itu. Tahun 66 Masih Yesus Kristus sebelum dia mati. Dia telah bernubuat bahwa kota Yerusalem akan hancur dan tidak akan dibiarkan satu batu pun terhadap asing lain. Nubuat itu digelar di tahun 70 Masehi. Dan kehancuran Yerusalem adalah akibat pemberontakan Yahudi yang pertama melawan bangsa Romawi. Tahun 70 Masehi kota Yerusalem dihancurkan oleh Panglima Titus. Yerusalem menjadi seperti kolam darah. Para pria dibunuh, ibu-ibu diperkosa. Maaf, tidak enak mendengarnya. Anak-anak diperbudak. Dan Yerusalem dihancurkan secara mutlak. Tahun 135 akibat pemberontakan Yahudi yang kedua. Pemberontakan yang gagal. Namanya pemberontakan Bar Kokhba. Yerusalem telah merubah sedikit, telah menjadi kota Romawi. Orang Yahudi diusir dari sini. Dan mereka mengganti nama Yerusalem dari Yerusalem ke Alia Capitolina. Tempat ini tinggal kosong. Tidak dipakai lagi. Sampai abad ke-4. Pada abad ke-4 agama Nasrani diresmikan, lalu dibangun di sini gereja. Saat Bizantium dipukul kalah, gerejanya hancur. Waktu kota Yerusalem direbut kembali oleh orang Nasrani, khususnya zaman Perang Salib, dibangun gereja baru di mana di atas bekas gereja yang lama. Setelah mereka dipukul kalah, dihancurkan lagi. Ya, 200 tahun yang lalu zaman Turki dibangun di sini masjid. Tapi inilah tempatnya. Kurang lebih, ini daerahnya. Oke. Jadi ini rumah orang kaya. Siapa? Ini masjid. Dan sebelum waktu Yesus itu dia orang kaya. Nggak tentu kalau kaya. Markus. Kan dia makan gandum itu tadi kamu ngomong. Gandum dimakan hanya untuk orang kaya atau pada zaman ada hari raya. Nah, saya ulang. Ini bukan ruang yang asli, tapi daerahnya.